Kita ngomongin soal seni peran. Seni peran yang diperankan oleh para aktor dan ditampilkan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari platform yang konservatif atau konvensional TV, terus layar lebar, sinema, dan sekarang banyak sekali mini series ya, hasil dari disruptif teknologi yang kemudian banyak ada di smartphone kita bisa nonton di mana-mana. Dan para aktor yang bermain, menjalankan peran dan menghidupkan peran mereka, yang kita lihat, kita tonton, kita suka jatuh cinta sama mereka. Wow, falling in love, head over heels, tergila-gila. Bahkan sampai kita kayaknya merasa wow, bisa mengatur kehidupan mereka. Ternyata di balik acting yang sangat bagus itu ada yang namanya acting coach. Orang-orang yang membantu para aktor-aktor untuk dapat mengeluarkan dan menghidupkan peran dari setiap karakter yang ada. Saya mengenal figur berikut ini yang sudah ada di sebelah saya. Adalah seorang pantomim, seorang aktor, dan juga seorang acting coach yang sudah lebih dari 35 tahun mungkin ya. 35 tahun berkiprah dan sampai sekarang masih terus menjalankan pekerjaan yang 3 pekerjaan yang tadi saya sebutkan. Mas Yayu Unru. Hai Mas Yayu. Thank you Mas. Ya, Berkenan hadir. ya terima kasih juga udah diundang ke Erwin Friends. Yes. Mas Yayu sehat? Sehat alhamdulillah. Sekarang masih sibuk acting, tampil, juga membantu para aktor-aktor Iya. Ya, sampai menjadi sekarang. seorang acting coach. Iya, iya, betul. Dari pengalaman yang begitu banyak kan waktu itu kita sempat ngobrol, Mas Yayu sangat apa ya, bisa dibilang sangat dedicated dengan pekerjaan Mas Yayu Terima kasih. di dunia acting. Iya, iya. Apa yang membuat Mas Yayu begitu cinta dan tidak mau berpindah ke profesi yang lain? Udah kadung di sini, tapi yang paling penting sih bahwa ternyata acting yang terakhirnya saya kerasa bahwa acting lebih mendekatkan kita pada Tuhan. Hah? Iya. Oh ya? Iya. Kayak misalnya kalau kita nanya sama DiCaprio atau siapalah aktor-aktor luar, punya agama nggak percaya Tuhan nggak, tapi sifatnya udah sifat Tuhan karena semua yang dimiliki disumbangkan buat orang-orang di negara-negara ketiga atau lingkungan atau segala macam. Horizon Ford semuanya kayak gitu. Brando mendedikasikan sampai mati hidupnya buat orang-orang Indian gitu. Jadi orang-orang yang disentuh pada akhirnya acting, melalui acting Tuhan akan menyentuh kita. Karena modalnya aktor itu kan empati. Modalnya aktor Iya, empati. empati. Rasa empati itu yang membuat kemudian ya agama ya nomor sekian, tapi kemanusiaan itu yang paling penting. Setuju Mas kalau bahwa banyak orang-orang di luar negeri juga yang tidak rajin beribadah, tetapi sangat humanis. Iya, betul. Sangat peduli terhadap sesama gitu ya Mas ya. Kalau tadi Mas Yayu bilang bahwa acting itu juga membantu seseorang untuk merefleksikan keberadaannya di dunia ini. Gitu. Terus tadi Mas Yayu bilang bahwa acting belakangan Mas Yayu mendapatkan sebuah pencerahan yang mengatakan bahwa acting mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, betul. Itu seperti contoh-contoh yang tadi Mas Yayu sampaikan. Iya, betul. Karena saya punya guru almarhum Mas Didi Petet, ya almarhum Sena Utoyo. Ya itu tadi selalu minta saya sadar gitu. Acting itu harus dilakukan dengan sadar. Dan untuk supaya kita terlibat dalam adegan, kita harus belajar terlibat dalam kehidupan. Untuk belajar terlibat dengan kehidupan, kita harus terlibat dengan diri kita. Belajar terlibat dengan diri kita. Nah, untuk terlibat dengan diri kita ini kita harus sadar terus sadar, duduk di sini sadar, ngeliat orang sadar. Nah, dari situ kemudian kita dapetin banyak empati. Kita bisa pahamin orang, kayak gini, orang kayak gini ya. Gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa nyakitin orang, bahkan misalnya downin pun kita nggak petik sembarangan karena kita punya empati. Iya, karena kita lihat ini juga hidup ya. Iya. Kita nggak punya hak. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Ih, dalam banget tuh, kita baru ngomong sebentar doang nih Mas Yayu. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, Mas Yayu ini ada banyak sekali pilihan kata-kata di dalam batu-batu ini. Mas Yayu, punten boleh milih salah satu aja Mas. Iya, saya harus buka. Iya, boleh tunjukkan Mas. Yang dipilih adalah
Noble. Noble. Kenapa Mas memilih kata noble? Insting aja Mas ya. Tiba-tiba pengen, iya. Oke. Ya, boleh dibuka sekarang atau? Enggak, itu memang udah ada tulisannya itu Mas. Oh, oke. Iya, tapi atau Mas Yayu mau ngulang? Enggak. Ini, oke. Kenapa Mas memilih ini secara insting? Saya nggak tahu. Mungkin karena terlalu singkat aja sih. Oke. Kalau menurut Mas Erwin? Noble itu kan orang yang bermartabat. Oh, oke. Orang yang bisa dibilang menghargai orang lain. Oh, oke. Terus orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Mungkin itu kali ngedorong saya buat. Kelihatannya gitu ya Mas Yayu, secara insting. Iya. Ini yang dipilih oleh Iya. Mas Yayu dan juga merefleksikan yang tadi Mas Yayu bilang bahwa dalam hidup termasuk dalam menjalankan seni peran ya ada kata empati di balik itu ya Mas. Betul. Kalau Mas Yayu boleh bercerita kepada kami Mas. tentang journey perjalanan seorang Yayu Unru dulu dan sekarang itu kan berapa sih Mas? 35 tahun lebih? 40-an kali atau ya. 40 tahun. Dari 82 saya masuk. Jadi udah berapa? Iya, 82 ya jadi 41 tahun. Iya, 41 tahun. 41 tahun sekarang tahun 2022. Betul nggak sih gue ngitungnya bener ya? Ya Iya. banyak itu lah gitu loh. Iya, kurang 81 di 2022 dikurang 1981. Bener nggak? 41 kan? Iya bener gue tuh kan. Iya 41 tahun. 41 tahun yang lalu. Apa yang Mas Yayu lihat dari perjalanan karir yang udah lebih dari 4 dekade ini? Banyak Mas. Saya mujur aja ketemu banyak guru-guru yang baik, termasuk almarhum Mas Didi Petet, Sena Utoyo, terus ada Profesor Sardono, ada Profesor Milan Sladek, ada pemain pantomim, aktor pantomim dari luar. Banyak, saya beruntung sekali ketemu. Saya merasa bahwa orang-orang itu kayak hadiah buat saya gitu. Hadiah. Ketemu banyak orang, banyak sekali yang diberikan pada saya. Guru-guru yang nggak pernah menggurui. Guru-guru yang tidak pernah menggurui. Dia selalu nggak pernah marah, nggak pernah apa. Dia selalu negur saya tuh dengan biasanya negur saya dengan quotes. Hah, dengan quotes? Iya, misalnya. Dengan wisdom. Iya, misalnya ada nasihat dari almarhum. Saya awal-awal masuk IKJ waktu itu dinasihatin sama Mas Sena. Ya yuk, suatu waktu nanti jangan pernah cari uang, tapi biarin uang cari kamu. Saya kan bingung kok gimana caranya, terus dia bilang enggak, setiap pekerjaan kerjain dengan baik. Pekerjaan itu yang akan merekomendasi kamu pada pekerjaan berikutnya. Dan ternyata itu betul. Saya nggak pernah cari uang. Jadi ya udah, saya kerjain aja semua dan kemudian selalu ada aja pekerjaan-pekerjaan yang datang gitu. Dari berbagai macam pilihan waktu Mas Yayu masih muda, kenapa akhirnya seni peran yang Mas Yayu pilih? Pantomim lah ya? Iya. Kenapa Mas? Karena saya pemalu Mas. Sampai sekarang juga pasti pemalu, karakter saya pemalu gitu. Pemalu tapi tampil di publik gitu ya? Iya. Membawakan pemalu, peran. Iya. Dan saya nggak terlalu bisa ngomong, makanya saya waktu masuk ke IKJ saya lebih dekat ke Mas Sena Utoyo, Mas Didi Petet, ya memang pada zaman itu menggeluti pantomim. Dari sana kemudian saya dikenalin sama satu profesor dari Jerman, dan saya disuruh ikut ke sana ada setahun gitu. Terus saya juga kemudian di mana Mas di Jerman ya? Di Köln. Oh, di Köln. Ya. Terus kemudian dititip juga sama Profesor Sardono, ada dosen. Iya, tahu. Saya dititip. Wah, itu yang unik tuh, dititip selama setahun sama Mas Don, tapi diwanti-wanti sama Mas Sena untuk nggak boleh nanya. Hah? Jadi ngikut aja terus. Oh, jangan mempertanyakan maksudnya? Jangan pernah nanya ini apa, ini itu apa, ikut aja terus, mendengar aja. Jadi saya bawain mobilnya, tinggal di rumahnya, ngepel apa selama setahun. Akhirnya masuk banyak pelajaran lah. Di Jogja atau? Di Jakarta, Jogja, Bali selama setahun, dan kemudian endingnya saya juga nggak tahu bahwa selama setahun itu ternyata itu latihan buat berangkat ke Swiss tahun 88. Kita akhirnya mentas di sana. Tapi prosesnya setahun, nggak boleh ngomong. Ngobrol kalau ditanya yang ngomong, tapi nggak boleh nanya ini apa sih maksudnya gitu. Aduh, gila. Terus tapi sebentar Mas, saya potong. Tapi untung Mas Yayu tuh introvert ya. Kalau gue pasti udah bawel sih Mas. Iya.
Saya akan nanya, Mas Don ini apa ya? Ini kenapa gini ya? Kenapa gitu kan? Tapi di dalam tuh maki-maki terus, Mas. Wah, bukan aku otosin saking ini apa sih ini? Misalnya saya pernah, misalnya saya pernah dimasukin ke dalam wihara di apa kayak semacam Zen Buddhis gitu di Jawa. Itu kita ngelakuin slow motion selama 3 hari 3 malam. Slow motion tuh jadi maksudnya pantomim slow motion? Iya, slow motion. Duduk setengah jam, jalan setengah jam. Slow motion. Duduk 1 jam, jalan 1 jam, duduk 3 jam. Dan semuanya slow motion, nggak boleh ngomong, nggak boleh berpikir ke depan, nggak boleh berpikir ke belakang, makan cuma sekali sehari. Itu waktu itu kita ada puluhan orang yang tinggal cuma 7 orang. Harus semuanya lari rontok semua. Satu-satu? Rontok semua. Tapi dalam sininya apa? Tapi puluhan tahun kemudian baru saya paham, saya bersyukur sekali ikutin itu karena saya baru ada yang namanya teknik seni perannya namanya inner monologue. Inner monologue. Jadi ngomong ke dalam. Ngomong dalam itu. Jadi kita seperti misalnya, kayak inner self. Self talk. Iya betul. Jadi kayak Mas Erwin ngobrol sekarang ini saya dengar gitu, maksudnya ini ya, ini. Nah, ini penting sekali dalam seni peran. Inner monologue. Karena itu yang akan melibatkan kita terus-menerus ada di dalam adegan. Dan itu yang membuat kita selalu sadar. Karena kita ngebahas terus apapun di dalam, apapun yang kita lihat, daun, ini. Itu yang membuat kita hadir gitu. Nah, saya bersyukur ikut program itu dengan Mas Don karena itu cuma kayak misalnya mohon maaf saya mau berdiri sekarang, saya angkat pantat saya tekan pakai, jadi ngomong terus. Coba dong Mas, boleh nggak? Pernah nggak Mas praktekin? Iya, cuman gitu aja, jalan, saya angkat seluruh badan saya, pakai tumpuan kaki. Dan itu nggak boleh ngangkat muka ke atas, harus nunduk terus. Dan itu di tempat di tengah sawah, di Solo yang jauh sekali, jauh sekali dari mana-mana gitu. Ada wihara kecil dan kita di situ. 3 hari? 3 hari 3 malam. Makan cuma sekali? Makan sekali setiap jam 7, makannya cuma sayur. Itu kayak cleansing, kayak meditate juga dong Mas? Iya, meditasi. Sebenarnya meditasi, kalau orang-orang Buddhis bilangnya vipassana. Iya. Itu istilahnya? Iya. Dan itu luar biasa sekali, karena kita tiba-tiba bisa ngerem hidup kita. Tadinya kan saya agak temperamen orangnya, tapi saya sudah masuk ke dalam, saya agak bisa nahan diri karena kita semua mempertanyakan. Setiap mau marah, nggak perlu marah lah, ngapain? Kayak gitu. Kalaupun marah paling 1 menit, habis itu, nggak boleh. Gitu. Jadi memang programnya itu. Dan dari situ kemudian kita latihan masuk ke sungai dari mulai malam sampai siang di rendam. Latihannya sangat-sangat. Kenapa begitu tough, begitu berat persiapan 1 tahun itu, Mas? Iya, karena maksudnya, maaf saya potong Mas, karena kalau saya ngelihat sebuah pertunjukan dan ada pantomimnya, ya itu kan adalah yang digerakkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Tapi saya nggak pernah tahu cerita yang Mas Yayu sampaikan. Untuk persiapan waktu itu di Swiss ya. Selama 1 tahun dengan berbagai macam tempaan. Itu tujuannya itu apa ya? Itu buat kesabaran sebenarnya. Itu intensitas yang bagus, yang buat melatih intensitas kita sebagai aktor. Karena kan juga pantomim bergeraknya kan pelan ya. Betul. Jadi pada akhirnya semuanya maaf ya. Kalau saya misalnya waktu ada juga program yang dari saya dibawa juga ke Teges ada berapa bulan, itu harus jalan kaki tiap hari ke Ubud. Itu jaraknya antara 10 kilo. Itu tiap hari jalan hanya ngeliatin art shop yang ada kiri kanan. Hanya ngeliat patung-patung. Dan itu dari situ kemudian saya punya pengalaman keindahan. Ketika saya begini atau begini, dia akan menjadi indah dengan sendirinya. Misalnya ini gerakan yang nggak buruk nih. Tapi kalau saya isi gini, dia akan menjadi ada intens. Ketika saya melakukan gini misalnya dia akan menjadi indah karena ada kesungguhan. Nah, latihan-latihan tempaan kayak Shaolin itu model kayak gitu. Itu melatih penghayatan. Melatih penghayatan. Iya, melatih penghayatan, kesabaran. Kayak misalnya Shaolin kan dilatihnya tuh bawa air dari bawah sampai ke atas, itu melatih kesabaran dan kesungguhan. Nah, itu yang saya alami.
hampir saya dapetin itu semua dari guru-guru saya. Gitu. Saya sangat apa ya, kata yang tepat. Saya nggak bisa lupa dengan cerita Mas Yayu waktu itu kita sempat ngobrol di podcast saya tentang sejarah acting di dunia ya Mas. Iya. Yang berangkat dari Romawi. Iya betul. Mas Yayu bisa ceritain, but then we have to take a break for a moment. Is that right? So bahasa Inggris gitu gue ya. Kita balik lagi habis ini. Oke. Bangsa yang besar atau seorang yang ingin belajar banyak dalam kehidupan tidak boleh melupakan sebuah sejarah. Dan sebentar lagi kita akan dengar dari cerita seorang aktor, pantomim, acting coach Mas Yayu Unru yang sudah berkarir 41 tahun tentang sejarah acting di dunia. Itu ternyata panjang banget. Mas Yayu, this is your stage. Silakan tolong ceritakan. Ya dipersingkat. Jadi mungkin awalnya lahirnya lahirnya aktor itu pertama-tama di Yunani. Itu dari prosesi agama. Ada prosesi persembahan, ada pemusik di situ, ada orang bawa karnaval lah modelnya. Tiba-tiba ada satu orang keluar yang bosen sama situasi itu dan dia keluar untuk bergerak. Nah, itulah kemudian muncul aktor dan itu pemain pantomim pertama di dunia awalnya, dan itu kita sebut bahwa dia adalah aktor pertama di dunia yang keluar dari prosesi arena itu dan kemudian dapat sambutan. Di tahun-tahun berikutnya dia menjadi bagian tersendiri dari acara itu, ritual itu. Wow. Cuman kemudian supaya akan lebih jelas fokus dikasih topeng besar gitu. Kasih atribut kostum ini segala macam. Itu sejarah munculnya seorang aktor di dunia gitu. Saya cuma dengar dari Mas Yayu. Ya. Tapi sebenarnya begini Mas, kalau kita mau lihat bahwa puncak peradaban tertinggi manusia karena adanya acting. Kita bisa mengenal Tuhan karena acting. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Yesus Kristus punya karunia acting. Dia mampu meyakinkan orang. Karena kita harus memahami bahwa kita harus memahami bahwa acting itu adalah ilmu komunikasi. Setuju. Iya. Jadi kalau seandainya orang-orang mulia sebelum kita nggak memiliki ilmu komunikasi yang baik, kita nggak pernah tahu Tuhan. Kita masih nyembah batu, masih nyembah pohon. Itu. Dan modal mereka sederhana. Makanya saya pernah bilang bahwa investasi terbesar umat manusia senyum, karena orang-orang mulia itu cuma membagikannya Yesus Kristus dengan senyumnya dia, Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan senyum. Nggak mungkin dia bereok terus pakai senyum, ada Tuhan, nggak ada, modal itu baru percaya. Jadi dia deketin orang itu dengan senyum, bahasa tubuh yang nggak ada musuh, dia ya terima orang, bukan yang petantang-petenten, dia pasti punya tubuh yang akrab, tubuh yang bersahabat. Makanya kemudian dicintai orang hingga sampai sekarang. Itu jadi sebenarnya puncak peradabannya itu pencapaian manusia itu ya acting. Itu jadi. tapi banyak orang yang bilang gue nggak bisa acting Mas. Maksudnya dalam menjalani bukan acting sebagai sebuah profesi ya, kayak aktor gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari gue tuh nggak bisa acting, tau nggak? Iya, tapi sebenarnya kan semua orang melakukan itu tanpa sadar atau nggak sadar gitu. Cuman memang di Indonesia kemudian acting menjadi negatif karena dipakai buat acting nih aja menjadi negatif. Gitu. Pura-pura. Iya, tapi sebenarnya melakukan acting adalah lebih daripada itu, adalah bersungguh-sungguh melakukannya dan dilakukan dengan rasa. Misalnya kayak gini, kalau saya ngambil minum misalnya, kalau saya merasain asam, pasti semua orang bisa ngerasain asam. Iya. Gitu. Nah acting itu, jadi nggak ada alasan bahwa itu bohongan. Walaupun ini rekayasaan. Jadi jujur. Iya, jujur. Cerita rekayasaan, tapi ketika melakukannya nggak boleh ada rekayasaan, nggak boleh bohongan gitu. Dia harus menjadi kebenaran gitu. Sama kayak kalau saya bilang ada durian di sini. Habis makan durian nih, jadi harus ini punya pengalaman. Indra ini punya pengalaman terhadap durian, tentang sampah
sampah basi yang lewatin kita di jalan. Dia punya pengalaman. Penciuman. Ini juga gitu. Kalau saya misalnya ibu saya 20 tahun yang lalu meninggal atau ayah saya udah meninggal 21 tahun yang lalu. Saya masih bisa panggil untuk denger sini, dia nyebut nama saya, manggil saya, nasihatin saya gitu. Atau almarhum Mas Didi Petet. Dia masih bisa hidup. Dia manggil nama saya, terus dia pegang pundak saya bisa ngerasain itu. Gitu. Jadi kebenaran itu yang disampaikan. Gitu. Makanya kita harus mengalami sehingga orang lain bisa mengalami. Gitu. Nah itu yang dilakukan sama orang-orang mulia sebelum kita. Dia mengalami Tuhan sehingga dengan gampang juga membuat menjadi pengalaman kita. Dan kita belajar dari situ juga, betul. Mengelola rasa ya Mas. Betul. Indra penciuman, indra pendengaran gitu ya Mas. Nah makanya kan Mas Didi bilang acting harus dilakukan dengan sadar. Karena dengan sadarlah kemudian panca indera kita bekerja. Karena kita bekerja depan kamera ya panca inderanya harus bekerja. Sama juga ketika, mohon maaf Mas Didi bilang gitu, ketika kamu sembahyang karena Tuhan nggak bisa kelihatan ya kamu, kenapa kita diberi panca indera? Supaya kita dijaga dan kita bisa merasakan Tuhan. Hadir. Iya itu. Nah itu kerjanya seniman tuh terutama aktor ya pakai panca inderanya dia. Betul. Saya masih ingat cerita Mas Yayu tentang tadi ya. Iya. Acting. Iya. Itu kan acting yang kita jalani dalam sehari-hari. Misalnya contoh, ini saya ingat banget cerita Mas Yayu. Misalnya istri saya membuat makanan yang saya suka, ternyata rasanya nggak enak. Ternyata saya cobain, istri saya nanya, gimana, enak nggak? Nggak mungkin ya gue akan bilang, nggak enak banget nih. Apa sih isinya? Nggak mungkin ya. Ada gue dihajar kali gitu. Saya akan bilang enak. Itu kan yang Mas Yayu cerita itu adalah bagian dari kehidupan yang kita jalani. Kita tidak mau menyakitkan orang lain gitu kan Mas ya, dengan menggunakan seni peran pada saat itu. Betul. Tapi saya juga kan kadang-kadang gitu. Karena orang Indonesia kan jarang dipuji. Setuju. Kebanyakannya dari kecil saya ngalamin itu juga. Apa ini? Selalu kayak gitu lah. Dikritisi terus. Nah, ketika saya mengajar, saya selalu mengasih pujian. Oh bagus. Tapi kalau diginiin, ini kurang ininya nih kali. Kok coba diginiin. Jadi kita puji dulu baru. Iya. Karena memang butuh itu. Kalau di luar kan bisa langsung bilang enggak kayak gitu. Tapi saya diajarin sama almarhum Mas Sena untuk bilang pujian itu penting sekali. Karena bisa bikin orang semangat. Bagus, kayak misalnya tadi dengan nyonya di rumah, ibu. Gimana? Enak, cuman kok agak lain ya, agak kurang mungkin kayak gitu. Jadi tetap ada kritiknya tapi lebih positif. Iya, lebih positif gitu. Jadi bagaimana kita berelasi dengan orang, karena filosofi yang diberikan di dunia acting itu adalah sebuah relasi untuk membangun hubungan ya. Betul. Sama seperti komunikasi yang saya jalani Mas. Karena sebenarnya kan pada dasarnya gini, acting itu kita yang menentukan besar kecilnya orang. Maksudnya? Misalnya, sama kayak tadi memuji, menyenangkan dia. Atau misalnya gini, lebih misalnya, saya nentuin besar kecilnya Mas Erwin. Kalau saya gini, gitu. Atau misalnya saya mau menghormatin Mas Erwin dengan ini tubuh saya udah tubuh sangat menghormati gitu. Yang meremehkan misalnya. Saya udah mulai agak nggak tertarik sama obrolan. Iya, bahasa tubuh. Iya. Artinya kan saya menentukan. Gitu. Apakah saya respect dengan orang itu atau enggak gitu, menghargai orang itu. Cuman sayangnya kan di Indonesia kita nggak pernah mengambil resiko itu. Karena kita akan dimusuhin orang. Iya. Gitu. Maksudnya menjadi apa adanya. Iya, apa adanya yang sebenarnya kan kadang-kadang kita ini nyakitin orang nih. Kayak misalnya gini, ada hal yang buruk kan, tapi sekaligus bagus ya. Bagus tapi buruk efeknya. Misalnya, adanya diskriminasi anggota tubuh. Ada tangan manis, ada tangan manis. Kalau saya ngasih Mas Erwin pakai ini, mungkin Mas Erwin pernah di luar negeri, nggak ada masalah. Tapi yang, apa namanya? Iya, masih ada stigma itu ya Mas? Kurang ajar banget gitu. Iya. Nah itu yang kadang-kadang. Tapi akan menjadi bagus juga kalau misalnya, misalnya nih, Mas Erwin sebelah kiri gitu. Kan lebih efektif kan kalau saya ngasih sebelah kiri. Ya kan? Tapi orang-orang bisa bilang, nggak sopan. Tapi saya bisa giniin Mas. Saya ambil, saya kasih. Ini Mas. Dengan tubuh dia juga akan, dia nggak ada problem sama kiri kanan. Gitu. Iya. Jadi
anggota tubuh aja ada diskriminasi. Di Indonesia tuh, maaf ya, kalau saya berdiri nggak apa-apa nih. Boleh dong, silakan. Misalnya, ini hanya bos. Ini hanya bos. Ini hanya bos. Ini romo, ini bawahan. Kalau di kampung saya di Sulawesi ini pangkat-pangkat orang tuh bisa dari sini ya. Saya bawahan misalnya, oh saya akan lebih hormat, ini lebih hormat. Ini ada ukuran ruasnya. Wow. Ini bahasa tubuh kita gitu. Nah kalau ini adaptasian nih, adaptasian dari barat karena di sana dingin. Di sini kan kita udah pakai jeans, masih di tangan di dalam ya. Begitu kita keluarin jadi tape semua karena sebenarnya kan tapi buat gaya-gayaan aja gitu. Iya. Termasuk ini barat. Ini barat nih. Indonesia sebenarnya gini. Cuman penyamaan hak Bung Karno atau Bung Hatta atau Bung Sahrir zaman itu karena orang Belandanya begini semua, dia juga mau begitu. Padahal idealnya begini. Iya begini. Cuman gini kan dianggap nggak sopan kalau di bahasa modern gitu. Iya terlalu terbuka gitu. Tapi di barat mungkin sekarang udah diterima. Tapi kalau kita sombong banget posisinya kayak gini. Padahal kayak ini naturalnya Indonesia. Iya. Gitu. Sama kayak gerakan ini juga. Ini bukan gerakan kita. Ini gerakan orang-orang Eropa, Amerika. Gitu. Tapi ini semuanya kan ada banyak sekali bahasa-bahasa di Indonesia yang kita harus hati-hatiin gitu karena nggak mungkin saya ngomong sama bos, pagi bos, atau pagi bos, nggak bisa kena SP3 langsung. Iya. Jadi bahasa tubuh adalah juga bahasa komunikasi. Iya. Yang jujur. Iya, tapi juga ada budayanya. Artinya kita ngikutin budaya itu. Iya. Saya ingat juga waktu itu Mas Yayu bilang bahwa acting itu adalah membangun relasi. Betul. Kita tidak ingin membuat orang kemudian dengan mudah apa yang kita berikan kepada mereka membuat mereka tidak nyaman. Iya, betul. Boleh dijabarin lagi Mas tentang acting adalah bagian dari membangun relasi. Ya, sebenarnya kan gini, tubuh orang Indonesia itu kan tubuh servis. Tubuhnya nyenengin orang gitu. Dia lebih banyak ngorbanin dirinya, menjolimi dirinya untuk menyenangkan relasinya gitu. Cuman kadang-kadang berlebihan gitu. Kayak misalnya nih, seandainya ada Pak Jokowi duduk sini, pasti duduk saya. Ini dalam rangka menghormati. Atau misalnya saya duduk santai terus ada orang yang lebih tua, duduk sini. Tanpa nanya dirinya, saya boleh nggak spontan dia melakukan itu. Spontan sekali dia melakukan itu. Dia merugikan dirinya, habis itu dia baru apaan saya kasih dia kursi. Iya. Dia nggak pernah nanya ininya betul gitu. Dirinya sendiri dulu. Nah makanya penting sekali ada kesadaran itu. Karena ada juga orang yang nggak suka digituin. Gitu. Betul. Termasuk juga misalnya orang Indonesia kalau masuk ke dalam acara keluarga, pesta keluarga gitu, dia masuk ruangan tuh nyari tangan siapa lagi yang belum dicium. Gitu. Dan itu yang kemudian yang bikin COVID nggak pernah selesai. Kalau yang ini nih Mas Yayu, ini akan selesai dalam waktu 1 menit Mas. Jadi saya punya tantangan buat Mas Yayu. Oh ya. Untuk menjawab pertanyaan dalam waktu cepat selama 1 menit. Iya. 1 menit selesai Mas. Are you ready to take the chance? Saya harus ngapain Mas ya? Menjawab pertanyaan. Saya akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Mas Yayu bisa langsung jawab secara spontan. Oh iya. Enggak bahasa Inggris Mas ya? Enggak, bahasa Indonesia. Iya, okay. Bahasa Indonesia. Udah siap Mas? Iya. Oke. Burung apa yang nggak terbang tinggi dan tidak terbang rendah? Bebek. Kalau saya bisa merubah dunia, apa yang akan saya lakukan? Bom. Kelilit utang atau kelilit ular? Ular. Masa tua saya akan? Bahagia. Mabuk laut atau mabuk beneran? Beneran. Saat terbaik saya kalau? Makan. Kecebur got atau kena kotoran burung? Burung. Kalau punya waktu lebih banyak maka saya akan? Puasa. Sebutkan satu kejadian yang memalukan. Celana robek. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Keracunan makanan atau mabuk cinta? Mabuk cinta. Menjadi bodoh atau so pintar? Bodoh. Lebih baik mana, menunggu atau ditunggu? Ditunggu. Apa pendapat Mas Yayu tentang waktu? Tepat. Hidup untuk makan, oke, 15. Is it? 15? Yeah.
Tapi lambat sejauhnya. Enggak Mas, cepet loh Mas, saya cepet loh, 15 tuh oke, yang paling tinggi itu 17. Iya. Ada yang 10, range-nya 8, it's okay Mas, Iya. lucu-lucuan. Iya. Mas Yayu tadi, apa yang ingin dilakukan untuk merubah dunia, Mas Yayu ngomongnya bom. Itu yang ngeganggu banget Mas. Hah? Itu yang ngeganggu saya. Banyak, maaf ya. Ini nggak direkam kan nih? Direkam nih Mas, direkam. Oh iya. Ya karena banyak ya bom itu. Makanya saya pernah bilang, makanya saya bilang gini, Tuhan hilangin aja surga itu kalau masih banyak karena orang ngebom untuk surga. I see, itu maksudnya. Maksudnya adalah menghilangkan bom karena merusak dunia. Iya. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu, kita tenang-tenang, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Yayu Undur. Mas Erwin selalu bersinar untuk menerangi jalan orang lain karena Tuhan sangat baik. Semua itu disifat. Iya. Karena kebahagiaan dan kedukaan sama saja. Kebahagiaan dan kedukaan sama saja dari orang beriman. Iya. Sekali lagi boleh Mas dari atas, boleh. Tapi agak lebih cepat sekarang ya. Iya. Mas Erwin selalu bersinar untuk menerangi jalan orang lain karena Tuhan sangat baik. Semua itu disebabkan karena kebahagiaan dan kedukaan sama saja dari orang beriman. Ya, udah cukup Mas. Sekarang buka terus baca lagi. Apa yang terjadi? Mas Erwin selalu bersinar untuk menerangi jalan orang lain karena Tuhan sangat agak lebih enak? Yes. Lebih rileks? Iya. Ya, itu buat artikulasi. Iya, buat latihan kan ngajar itu kan. Ini penting sekali. Oh, that's good. Thank you, Mas. Jadi sebelum itu dan itu juga bisa ngerubah warna. Dia akan lebih berat, lebih kering di sini kan. Jadi lebih berat suara kita nanti. Gila, keren banget. Thank you ya Mas. Iya, Mas. Ini another tips yang jitu untuk melatih artikulasi. Nanti saya share di kelas. Ya, makasih Mas Ayu. Mas Ayu. Ya Mas. Kalau dilihat sekarang ya, bintang-bintang atau aktor-aktor di Indonesia, menurut Mas Yayu, bagaimana kualitas acting mereka? Kan Mas Yayu udah been there and that. Ada almarhum Mas Didi bilang gini, ada satu orang yang, ada beberapa orang punya karunia termasuk Mas Reza Rahardian, yang lainnya pekerja keras. Dia bekerja buat seni peran, tapi kalau kayak Mas Reza itu, kata almarhum, saya nerusin aja nih, memang karunia, dia ngapain aja pasti jadi gitu. Gitu. Jadi tapi banyak juga sekarang pemain-pemain muda, termasuk putranya, udah dahsyat ya. Pasti kita udah jadi aset ke depannya gitu ya. Banyak kayak Nicole gitu, luar biasa semua. Jadi kalau dilihat, kenapa juga ya Mas, saya juga belajar dari anak saya bahwa ketika sebuah adegan atau peran dibawakan dan dipindahkan dalam medium yang kecil, layar yang kecil di kamera kita, atau layar lebar, itu juga effortnya beda-beda ya Mas? Itu yang menjadi banyak perdebatan. Ada beberapa orang yang, apa sih bedanya acting teater, kamera, televisi dan film? Kalau Mas Didi bilang gini, acting adalah acting, tapi kesadaran medianya ini yang harus kita mengerti gitu. Oh, video tuh agak gini. Kalau televisi kan karena frame-nya sedikit, jadi kita harus sedikit lebih besar. Kalau panggung karena penontonnya terlalu jauh jadi ke sini. Tapi kalau film itu kan sangat peka sekali ininya, kameranya. Jadi harus lebih sehari-hari gitu. Jadi seorang aktor pun harus tahu. Ada kesadaran itu. Kesadaran untuk tahu ini diputar di mana, bisa bawainnya sampai kemana gitu kan. Betul. Jangan sampai gaya sinetron, zoom in, zoom out, dipraktekkan di layar lebar. Gitu ya Mas kira-kira? Sama ini juga Mas, kita masih problem tentang relaksitas depan kamera. Ada satu tips dari almarhum Mas Didi bahwa biar kita nggak terlalu demam kamera, kita bilang aja kamera itu kerja buat saya. Banyak kan merubah mindset. Ini harus dirubah bahwa ini dia kerja buat saya. Ini kan orang Indonesia kan jadiin ketakutan di kamera. Aduh gitu. Kata almarhum sadarin aja bahwa semua ini kerja buat saya. Itu jadi itu yang akan membuat kita lebih rileks gitu.
sebuah acting yang bagus menurut Mas Yayu, apa saja sih kualitas-kualitas seorang aktor yang baik? Pertama dia harus namanya punya kesadaran apa tadi maaf saya harus mengutip lagi almarhum bahwa yang membedakan aktor satu dengan aktor lainnya adalah taste. Nah taste ini dapat dari pengalaman hidup. Betul. Pengalaman membaca, melihat atau mengalami itu yang paling penting, Mas. Selebihnya lagi. Maaf Mas, saya potong. Ya. Jadi semakin bagus seorang aktor karena mempunyai pengalaman yang makin banyak dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalankan. Baik melalui buku atau dia ngalamin langsung gitu. Atau pengalaman-pengalaman yang dia bisa menemukan dirinya dalam sebuah pengalaman gitu. Itu yang menjadi modal utamanya. Selebihnya teknik. Selebihnya teknik. Berapa persen sih Mas teknik antara skill yang dimiliki dari dalam dan teknik? Kalau kita lihat aktor-aktor luar, kita udah nggak bisa lagi misahin, ini teknik apa nggak? Karena nggak mungkin dalam 2 jam dia penuh penghayatan gitu. Pasti ada kayak misalnya Brando atau Mas Reza lah. Kita kadang-kadang lihat Mas Reza nih, ini teknik apa penghayatan nih? Dia udah nyatu, nggak terpisah lagi dia. Karena ada kan bilang gini, kalau kita baca misalnya Stanislavski bahwa dia bilang gini, kalau suatu saat penghayatan kamu hilang, kamu pegang aja teknik, karena teknik ini nanti bisa manggil lagi tuh penghayatan pulang, kembali ke relnya. Gitu. Jadi teknik ini, nah ini yang masih banyak kurangnya di aktor-aktor Indonesia gitu, teknik. Kalau masalah penghayatan sih hebat-hebat, cuman teknik bermain itu. Termasuk ini kan tubuh teknik, kan. Iya. Vokal juga teknik. Nah ini yang harus diasah, gitu. Dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari. Terus mau ngelihat, persoalannya kan banyak aktor kita yang nggak mau lihat nggak mau ngelihat hal-hal lain gitu. Padahal penting banget gitu. Oh kita ngelihat, oh dia gitu ya. Ya udah nanti saya nggak kayak gitu, saya mau giniin gitu. Atau banyak juga aktor kita yang terlalu banyak misalnya gini, nonton film barat, dia ngambil aktingnya padahal itu kan budayanya budaya lain gitu. Makanya jadi copycat. Iya, dan kita lihat Mas Didi bilang gini, ini film Indonesia tapi rasanya rasa Hollywood. Gitu karena memang banyak sekali dia nyomot-nyomot. Iya. Gitu. Nah, jadi ini tidak punya kesadaran. Iya. Nah, untuk menumbuhkan apa yang ada dalam diri. Iya, apa yang kita punya, bahwa kita juga punya budaya tubuh, budaya bahasa, ini yang harus kita ituin. Gitu. Jadi seorang aktor yang baik adalah ketika seorang aktor itu mempunyai kesadaran. Betul. Dan dapat menghidupkan peran mereka dan menjalankan segala macam teknik-teknik di dalam acting. Iya, betul. Karena yang kita mainkan budaya itu, kita mainin itu. Jadi ada tekniknya ya, tubuhnya harus sudah terlatih, vokalnya harus terlatih. Mas Yayu kan udah mainin peran banyak banget ya Mas. Masih ada nggak sih peran atau role yang Mas Yayu incar dan belum berkesempatan hingga saat ini? Saya pernah dulu main sama almarhum Mas Didi, tapi filmnya nggak cuma sebentar di bioskop. Judulnya Jermal ya. Saya main cuma berdua, selebihnya anak-anak kecil gitu. Saya jadi orang bisu gitu. Jadi saya demen sekali dia karakter-karakter yang nggak banyak ngomong, yang diem aja. Apa mungkin karena Mas Yayu adalah si introvert? Mungkin juga gitu, tapi saya agak lebih merasakan kalau saya nggak banyak ngomong itu. Saya lebih banyak. Dan di film itu saya merasa bahagia sekali karena mainnya berdua sama Mas Didi aja, almarhum. Gitu. Iya, dengan orang yang Mas kagumi gitu ya, bisa dibilang. Iya, dan setiap saya nanya dia bilang enggak, saya banyak belajar gitu. Mas ini nanti enggak, kita sama-sama dibayar itu, santai aja. Ada adegannya saya pegang kepalanya, Mas pegang aja, nggak usah ragu-ragu, pegang aja. Ini kita kerja nih sekarang. Jadi, ini saya baru, kayak gini. Ternyata bahwa di depan kamera semua orang sama. Sama ketika kita di hadapan Tuhan, semua orang sama. Depan kamera juga ya udah. Iya. Kita main aja. Dari Mas Yayu saya belajar banyak sekali tentang filosofi hidup. Wah. Karena acting ternyata juga sangat penuh dengan filosofi yang sangat mendalam. Betul, Mas. Dan kalau Mas Yayu, ada beberapa temen di yang jalani peran sebagai aktor mengatakan kadang-kadang gue susah ngelepasin role yang gue bawain, suka ke bawah. Kalau Mas Yayu mengalami itu juga nggak? Misalnya memerankan peran A yang di luar dari diri Mas Yayu kan. Iya. Jadi A, jadi B, jadi C. Terus kan masuk ke dalam tubuh kan. Ya, ada yang kayak begitu tapi kecenderungannya aja sih kadang-kadang, misalnya kayak goyangan apa gitu yang kadang-kadang kalau kita terlalu berlebihan kadang-kadang itu. Tapi orang Indonesia juga
agak-agak lebay juga, sama kayak orang Amerika kan juga lebay. Kadang-kadang harus diinin, boy main Joker tuh ini. Padahal kita ketemu orangnya biasa aja. Maksudnya saya juga kemarin kan kerja sama bareng-bareng sama beberapa aktor itu, saya lihat oh ternyata mereka teknik-teknik aja mainnya, nggak. Kecuali kalau misalnya peran khusus baru mereka butuh metode apa gitu. Kalau misalnya kayak ini lah mungkin Mas Deddy Miswar mainin Naga Bonar itu kan agak lain tuh. Iya. Atau Mas Didi mainin Emon. Iya. Itu agak lain. Di situ lah butuh sedikit kerja yang agak lebih. Selebihnya kan kita mainin yang nggak jauh-jauh banget. Normal living. Iya gitu. Kita aja kadang-kadang lebay banget harus kayak, padahal sih santai aja. Karena kita mainin kan layer-layer kita udah ketemu banyak pengalaman. Oh ya, pengalaman ini yang saya mau pakai di film ini. Jadi layer-layer pengalaman kita aja kita pakai gitu. Jadi artinya Mas Yayu nggak pernah menemui kesulitan yang berarti untuk melepaskan peran dalam tubuh ya? Iya. Ketika produksi sudah selesai? Iya. Mungkin kalaupun ada paling kecenderungan misalnya digerakkan atau apa, tapi kalau kayak di emosi kayaknya enggak. Ya, karena itu kayak berapa lama bisa hilang Mas? Melepaskan itu semua? Paling butuh masuk ke kesadaran yang tinggi baru kita nah ini bukan saya nih kayak gitu. Paling misalnya kalau kita mendekatinya dengan gelap, misalnya seperti Heath Ledger atau siapa yang pernah Heath Ledger tuh yang bunuh diri. Yeah. Karena dia masukin karakternya dalam keadaan gelap dan dia nggak tahu cara keluarnya. Dia masukin itu dengan mabok, dengan apa, ya sah-sah aja sih. Tapi nggak ditemenin. Beda main Joker terakhir itu kan pawangnya banyak ya, ada pawang gisinya, ada pawang ini, ada pawang, jadi kejaga gitu. Dan mereka ada kontrak bahwa sesudah film ini 6 bulan itu harus diamanin, nah dia punya kontrak lebih gitu buat nyembuhin dia gitu. Iya, ada psikolog yang support juga gitu ya Mas. Dan produksi besar di Indonesia kan nggak ada kayak gitu Mas. Nggak ada di Indonesia? Nggak ada, belum. Kita belum sampai ke sana asuransinya. Oke. Mas Yayu sebagai penutup, iya Mas. Katanya Mas Yayu juga mau, bukan katanya, salah saya ulang ya. Boleh nggak Mas Yayu untuk menampilkan sedikit acting Mas Yayu? Oh ya. Boleh apa aja? Iya. Monolog aja sih. Monolog. Oke, silakan Mas. Monolog. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Yayu dulu. Malam-malam seperti ini. Biasanya dia selalu duduk di sini. Tepat di sini. Atau kalau angin tidak bertiup kencang, dia pasti akan berdiri dekat jendela itu. Dia bisa berlama-lama di situ sambil menyebut namamu. Hanya namamu. Selalu. Kenapa baru pulang sekarang? Seperti itu ya. Gila. Kebawa loh Mas. Kebawa Mas. Iya. Thank you banget Mas Yayu untuk berkenan mampir ngobrol-ngobrol. Iya. Terima kasih juga Mas, saya bangga sekali bisa diundang sama Mas Erwin. Orang yang saya kagumi, yang saya ikutin terus di radio tahun 90-an. Tahun 90-an. Bongkar deh. Thank you Mas Yayu. Di sini ada buku, lagi-lagi buku yang sama tadi yang membuat saya latihan menambah kemampuan untuk artikulasi. Mas Yayu boleh tulis-tulis. Ada bolpen, apa aja yang akan Mas Yayu tulis silakan Mas. Sambil Mas Yayu nulis-nulis, gambar-gambar kalau mau bebas saja Mas. Saya kemudian ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa hari ini kita ngobrol dengan Mas Yayu Unru. Beliau mengatakan kepada kita nggak cuma acting tapi juga berkehidupan itu perlu yang namanya kesadaran atau self-awareness. Self-awareness, saya sangat setuju bahwa dengan adanya kesadaran penuh dapat membuat kita membuat kita menjalani kehidupan kita, entah kehidupan kita yang sesungguhnya atau mungkin interaksi-interaksi yang kita lakukan dengan orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan juga kemampuan membangun hubungan sehingga kita tidak ingin menyakiti perasaan mereka dengan
acting sedikit gitu ya, karena hidup atau juga interaksi memerlukan relasi yang sangat kuat yang perlu kita bangun, termasuk juga cerita-cerita yang menarik yang disampaikan oleh Mas Yayu tentang sejarah acting bisa muncul, dan juga kemudian bagaimana kita bisa terus memanfaatkan semua aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan, dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran hidup yang sangat berarti untuk segala macam profesi yang kita lakoni dan dijalankan dengan jujur, tulus, tanpa tujuan untuk menyakiti apapun, siapapun, karena kita harus hidup dengan harmoni. Gitu ya Mas Yayu ya? Iya. Mas Yayu boleh bacain apa yang Mas Yayu tulis? Oh ya, saya Monggo, Mas. ditutup. Ya. Sukses terus Mas Erwin. Mas Erwin ikut membangun bangsa dengan bahasa komunikasinya. Thank you Mas Yayu. Ya. Thanks a lot. Ini ada mug buat kenang-kenangan, buat minum makasih teh. banyak. Oh ya, wah. Saya mau menyampaikan penutup, Mas Yayu perhatiin, nanti ikutin ya Mas. Iya, Mas. We have to think right, do right, and speak right. Asik. We have to think right. We have Think right. think right, Do right. do right, Speak right. speak right. Asik. 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 Thank you Mas. Ya. Mau lihat dong apa yang